Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan fikih toharoh kita. Kita masuk di bab al-wudu. Ta'riful wudu'i, definisi wudu. Al-wudu luwatan, wudu secara bahasa. Ma'khudun minal wado'ah wahiyya al-hasan wal bahjah. Jadi wudu secara bahasa diambil dari kata-kata al-wado'ah yang artinya adalah al-hasan, keindahan dan elok ya. Wa syar'an, dan secara syarak ismun lil fi'lil ladzi huwa isti'malul ma'i ala a'dha'in muayyanatin ma'anniyah. Jadi secara istilah wudu itu, secara syarak wudu adalah sebuah nama untuk serangkaian aktivitas yang menggunakan air terhadap anggota tubuh tertentu dan disertai niat. Jadi wudu itu adalah nama untuk sebuah aktivitas menggunakan air terhadap anggota tubuh tertentu dan disertai dengan niat. Wal wadu'u ismun. Nah, kalau tadi adalah wudu, maka sekarang wadu. Wadu itu apa? Dengan menggunakan fathahnya waw ya. Ismun lil ma'il ladzi yutawadda'u bihi. Nama air yang dipakai untuk berwudu itu namanya wadu. Wasummiya bidzalika lima yudfi 'alal a'dha'i min wada'atin biwusliha wa tandzifiha. Nah, diberi nama wudu karena dengan berwudu itu bisa menambah kebersihan, kerapian dan keindahannya dengan dibasuh dan dibersihkan. Sekarang kita masuk furudul wudu'i, fardunya wudu. Farduh wudu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam wudu yang tidak boleh ditinggalkan, yang kalau ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Jadi farduh itu sama dengan rukun ya, rukun-rukun wudu. Wa furudul wudu'i sittatun. Farduh wudu itu ada 6. Jadi yang harus dilakukan ketika wudu agar wudunya sah itu ada 6 hal. Wahiyah, yaitu yang pertama an-niyatu adalah niat. Jadi niat ini adalah rukun wudu yang pertama atau farduh wudu yang pertama yang harus dilakukan adalah berniat. Nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil aswari fardhul lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa Jawa juga boleh. Yang penting diawali dengan niat, karena niat ini yang nanti membedakan antara kegiatan yang bersifat ibadah dan aktivitas yang bukan berupa ibadah. Kemudian yang kedua, wawaslul wajhi, dan membasuh wajah. Jadi namanya membasuh itu maka harus dialiri. Jadi al-wasluh itu dialiri air. Tidak cukup kalau hanya dibasahi misalkan, maka tidak cukup. Wawaslul yadaini. Nah, wajah ini adalah dari atas ya sampai pinggir semuanya harus sempurna. Ini wajah yang harus kena basuhan air wudu. Kalau misalkan daerah dekat telinga tidak kena misalkan, itu belum sah. Jadi sampai pangkal telinga sini. Wawaslul yadaini ma'al mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Jadi kedua tangan sampai siku ini harus kena basuhan air ya, dialiri air. Nah, baru kemudian yang keempat, wa mashu ba'dir ra'sih. Jadi masaha itu mengusap, maka cukup tangannya dicelupkan ke air, dibasahi, kemudian kepala kita diusap dengan air, rambut kita diusap dengan air, itu cukup. Tidak perlu dialiri, karena bahasanya menggunakan masaha. Wa waslur rijlaini ma'al ka'baini. Nah, ketika kaki, maka kembali ke al-wasluh, membasuh atau mengaliri air. Nah, kedua kaki dibasuh sampai kedua mata kaki. Ini adalah rukun wudu yang kelima. Rukun wudu yang keenam, at-tartibu, adalah berurutan. Jadi niat yang pertama, kemudian membasuh wajah yang kedua, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala, yang kelima kemudian membasuh kedua kaki. Dan itu semua urutannya berurut itu wajib dan termasuk rukun. Kalau ada orang yang berwudu yang tidak berurut, maka misalkan membasuh tangan dulu sebelum basuh wajah, atau membasuh kepala dulu sebelum basuh tangan, maka itu namanya tidak sah wudunya karena tidak berurutan. Wa arkanuhu qauluhu ta'ala, wal aslu fi masru'iyatil wudu wa arkanihi qauluhu ta'ala. Nah, dalil diwajibkannya berwudu dan rukun-rukunnya wudu itu adalah firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqih wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini dalilnya
fardhu wudu. Nah, yang kedua, sunanul wudu'i, sunnah-sunnah wudu. Nah, kalau yang pertama tadi adalah fardhu wudu atau rukun-rukun wudu yang wajib dilakukan bagi orang yang berwudu. Nah, yang kedua ini sunnah-sunnah wudu. Yang ini tidak wajib dilakukan, tetapi sunnah dilakukan nanti bernilai pahala. Bahkan ada beberapa hadis yang menjelaskan jika sunnah-sunnah ini diamalkan, maka wudunya akan membawa fadilah yang cukup besar bagi pelakunya. Lil wudu'i sunanun kathiratun wahiyah. Nah, wudu itu ada beberapa sunnah-sunnahnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah at-tasmiyatu fi ibtidaihi ay qiraatul basmalah. Membaca basmalah sebelum berwudu. Itu sunnah ya. Kita baca bismillah sebelum berwudu termasuk kesunnahan wudu. Yang kedua adalah waslul kaffaini thalathan qabla idkhalihima al-ina. Jadi membasuh kedua tangan 3 kali itu termasuk sunnah wudu. Kemudian yang ketiga isti'malus siwak, menggunakan siwak. Jadi sebelum berwudu kita bersiwak dulu, itu termasuk sunnah. Yang keempat al-madmadatuh, berkumur-kumur ya. Yang kelima wal istinsyak bil yadil yumna, dan menghirup air dengan tangan kanan. Jadi menghirupnya dengan tangan kanan, kemudian wal istinsyar bil yadil yusra, menghembuskan dengan tangan kiri. Kemudian yang keenam sunnah wudu tahlilul lihyah al-kathifah ya. Al-kathifah itu menyela-nyelahi jenggot yang tebal ya. Jadi yang punya jenggot tebal itu sunnah disela-selahi, dibasahi, kemudian jenggotnya dibasahi disela-selahi. Kemudian yang ketujuh mashu jami'ir ra'si. Kalau tadi rukun wudu itu adalah membasuh kepala sebagian ya, itu wajib. Tapi yang sunnah itu adalah membasuh seluruh kepala, seluruh rambut ya, diusap, ditarik ke belakang, kemudian dimajukan ke depan. Kemudian yang kedelapan tahlilu ma bainal asabi al-yadaini warijlaini bil ma'. Menyela-nyelahi jari-jari tangan dan jari-jari kaki itu sunnah. Amal yadaini fabit tashbik bainahuma. Nah, cara menyela-nyelai tangan itu tinggal diginikan saja. Dengan cara selipkan. Kemudian wa amar rijlani fabi khinsiril yadil yusra. Nah, kalau kaki gimana cara nyela-nyelainya? Maka menggunakan jari kelingking yang kiri. Misalkan ini kaki maka cara menyela-nyelainya adalah diginikan. Dibasahi, kemudian habis dibasuh kakinya disela-selahi agar airnya itu benar-benar merata sampai ke lapisan-lapisan bagian dalam. Kemudian yang ke-9 mashul udhunaini dhahirahuma wa batinahima bima'in jadid wa irima'ir ra'si. Nah, yang ke-9 mengusap telinga ya, kedua telinga ini di luar maupun di dalam itu sunnah, bukan wajib. Sunnahnya juga adalah dengan cara menggunakan air baru yang airnya bukan air yang ketika dipakai untuk mengusap rambut atau kepala. Kemudian yang ke-10 at-tathlithu fi jami'i faraidil wudu wa sunanihi. Sunnah yang ketiga adalah mengulang yang kedua dan ketiga di seluruh rukun-rukun wudu. Tadi rukun wudu membasuh wajah 1 misalkan ya. Maka sunnah kalau diulang sampai 3 kali. Jadi yang basuhan kedua, basuhan ketiga itu bernilai sunnah. Basuhan pertama itu wajib. Misalkan membasuh tangan misalkan. Basuhan yang pertama itu wajib, basuhan yang kedua dan ketiga itu sunnah. Melebihi itu nanti makruh. Kemudian yang ke-11 taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini wa rijlaini. Nah, mendahulukan tangan kanan, basuh tangan kanan dulu baru yang kiri. Kaki kanan dulu baru yang kiri, itu adalah sunnah berwudu. Kemudian yang ke-12 sunnahnya ad-dalquh wa huwa imrarul yadi 'alal 'adwi inda wuslihi. Ad-dalquh itu agak menggosok-gosokkan gitu ya. Jadi tidak cukup dibasuh begini, tapi juga ada proses digosokkan ad-dalquh ya. Wal muwalatu ay wuslil a'dha'i bitatabu min wairi inqita'in. Dan sunnah juga bersegera maksudnya tidak boleh ada jeda yang cukup panjang antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Harus at-tatabu atau al-muwalah ya. Bihaitsu yawsilul adwa tsani qabla ayajifal awal. Dengan ukurannya adalah membasuh anggota wudu yang
selanjutnya sebelum yang pertama kering. Jangan nunggu kering dulu ya. Kemudian yang ke-14 itolatul wurroh wa tahjil, memperpanjang wurroh dan at-tahjil. Wurroh itu apa? Wusli juz'in min muqaddamir ra'si. Jadi membasuh dari dari muka kepala ya, kepala sampai ke belakang itu adalah memperpanjang basuhan. Jadi yang sunnah-sunnah itu kita basuh secara semakin panjang, itu nanti kita semakin banyak mendapatkan kesunahan. Wa tahjil waslu ma fawqal mirfaqaini fil yadaini wa ma fawqal ka'baini fil rijlaini. Nah, yang wajib kan sampai kedua siku. Nah, at-tahjil itu sunnah sampai ke atas sini. Jadi melebihi siku itu adalah sunnah ya. Kemudian kalau kaki melebihi kedua mata kaki itu sunnah. Kemudian yang ke-15 al-i'tidal bima'i duna sarfin wa taktirin. Menggunakan air dengan sedang-sedang ya. Jangan boros, jangan berlebih-lebihan, tapi juga jangan terlalu hemat sampai kemudian rukunnya khawatir kurang sempurna. Meratanya kurang sempurna. Jadi yang benar adalah yang sunnah itu adalah yang sedang-sedang. Kemudian yang ke-16 istiqbalu al-qiblah indal wudu li'annaha asraful jihad. Kalau bisa wudunya menghadap kiblat itu sunnah. Kemudian yang ke-17 alla yatakallama athna al-wudu. Jangan ngobrol ketika sedang berwudu, itu bisa sama dengan melakukan kesunahan. Yang ke-18 at-tasyahhudu indal intiha minal wudu wa du'a. Jadi yang sunnah yang ke-18 adalah membaca tasyahud dan membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa-doanya setelah wudu. Nah, 18 sunnah-sunnah wudu ini bisa dikatakan juga adab-adab berwudu. Orang yang melakukan 18 wudu ini, maka wudunya sempurna dan benar-benar beradab. Nah, yang terakhir, yang sebelum terakhir kita masuk makruhatul wudu. Makruhnya wudu. Jadi hal-hal perkara-perkara ini dimakruhkan dilakukan ketika wudu. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak dosa. Itu namanya makruh. Wa yukrahu fil wudu'i al-umurut taliyatuh. Ada beberapa hal yang dimakruhkan di dalam wudu. Yang pertama adalah al-israf fil ma' wa taktir fihi. Boros menggunakan air. Ada orang yang was-was wudunya sampai setengah jam, itu makruh ya. Karena boros. Wa taktiru fil ma' dan terlalu hemat ya, sampai air tidak merata misalkan ya. Taqdimul yadil yusra 'alal yumna, mendahulukan kaki tangan kiri dan kaki kiri itu makruh ya. Karena ini menyelisihi apa yang dilakukan Rasulullah. Yang ketiga at-tanshif bimindil illa li'udrin. Nah, mengusap wajah atau anggota wudu setelah berwudu mengusap biar kering itu makruh ya. Kecuali karena udzur, kabar dini syadid seperti karena sangat dingin, au harrin yu'di ma'hu baqa'il ma'al udwi. Kecuali sangat dingin ya, maka boleh kita usap. Yang keempat darbul wajhi bil ma' li'anna dzalika yunafi takrimahu. Berwudu dengan cara banter. Maksudnya air itu dipukulkan ke wajah. Ada orang yang berwudu saking banternya pukulannya, airnya muncrat kemana-mana. Itu namanya darbul wajhi. Darbul wajhi bil ma'. Proses berwudunya cukup keras sehingga airnya kemana-mana. Itu makruh. Kemudian yang kelima az-ziyadah ala thalathin yakinan bil wusli aw fil masih awin naqsi anha. Jadi makruh melebihi 3 kali basuhan. Basuh tangan misalkan, sunnahnya 3 kali, melebihi itu makruh. Yang keenam al-isti'anah biman yusalu lahu a'da'un min wairi udrin li'anna fihi naw'an min at-takabbur al-munafi lil umudiyah. Makruh juga adalah minta tolong membasuh anggota wudu. Jadi kecuali kalau sakit ya. Dia sedang sehat, dalam kondisi sehat, tapi minta bantuan orang untuk mewudukan dia, itu makruh.
Kenapa? Karena ini termasuk jenis takabur, ya, sombong yang bisa menghilangkan esensi ubudiyahnya. Yang ketujuh, al-mubalaghah fil madmadah wal instinshaq lis-shaim khasyatan ay yasbiqahul ma ila halqihi fayufsidu saumahu. Yang ketujuh, makruh adalah berkumur-kumur atau menghirup air dengan keras. Itu makruh ketika berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada air yang ketelan atau yang masuk ke dalam tenggorokan. Jadi kumur-kumur itu sunnah, dan sunnah juga mengeraskan kumur-kumur di selain bagi orang yang berpuasa. Tapi bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh, khawatir ada air yang ketelan. Nah, yang terakhir, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Wa yantakidul wudu bi khamsati asya'ah. Wudu itu bisa batal karena 5 hal ini. Yang pertama, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini min baulin aw ghaitin aw damin aw rihin. Apapun yang keluar dari 2 lubang, ya, dari lubang depan, dari dubur dan kubul itu bisa membatalkan wudu, baik berupa air kencing, baik berupa berak, ya, atau darah atau angin. Itu semuanya bisa membatalkan wudu. Yang kedua, an-naumu wairul mutamakkin, tidur dalam kondisi duduk yang tidak solid, ya. Wat tamakkun ayyakuna jalisan wa maq'aduhu multasiqatun bil ard. Yang dimaksud dengan duduk yang tidur dengan posisi yang solid adalah tidur dalam kondisi duduk dan pantatnya menyentuh tanah dengan solidnya. Orang yang tidur dalam kondisi begini, misalkan selama pantatnya, bokongnya tidak mengangkat, maka wudunya tidak batal meskipun nyenyak tidurnya. Wa ghairul mutamakkin ayyakuna hunaka najafun baina maq'adatihi wal ardi. Nah, tidur yang bisa membatalkan adalah ketika pantatnya sudah terpisah dengan lantai. Misalkan tidur dalam kondisi sujud misalkannya, itu batal wudunya. Kemudian yang ketiga, zawalul aqli au iuma'in au marad au junun. Hilangnya akal karena mabuk itu batal, atau ayan-ayan, atau sakit, atau gila. Yang keempat, lamsur rojul zaujatahu, laki-laki menyentuh istrinya, ya, karena bukan mahram, itu batal wudunya. Awil mar atal ajnabi, atau orang nyentuh lawan jenis yang bukan mahram, min wairi hailin, tanpa ada halang-halang, pembatas, ya. Tidak ada kain yang menghalangi misalkan, itu batal. Fa innahu yantakidu wudu'uhu wa wudu'uha, batal wudunya. Yang kelima yang membatalkan wudu adalah masul farji nafsahu aw min wairihi, menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain, kubulan atau dubulan, baik yang depan maupun yang belakang, itu batal, ya. Bibatinil kaffi wal asobi min wairi hailin. Syarat nyentuh yang batal itu, nyentuhnya adalah dengan telapak tangan, dengan bagian dalam, ya, bagian dalam telapak tangan tanpa penghalang. Apa yang maksud dengan telapak tangan? Yang ketika kita tempelkan ini saling bersentuhan, maka kalau menyentuh kemaluan itu batal. Kalau menyentuh kemaluan dengan luarnya telapak tangan ini, punggungnya telapak tangan ini, maka tidak batal. Wallahu a'lam.